Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan live jurnal kami yang berjudul Etnobotani dan Pengobatan Herbal dalam Pengobatan Modern dan Pengobatan Alternatif berdasarkan publikasi di bidang I dan C kedokteran 2001 sampai dengan 2013. Adapun anggota kelompok 2 meliputi Muhammad Wisam, Muhammad Zulfian, Syauki Bagus, Miftah Farid, dan Syaftian. Mungkin bisa di next. Assalamualaikum. Muhammad Zulfian akan menjelaskan tujuan penelitiannya di sini ada dua. Yang pertama, mengevaluasi keluaran ilmiah penelitian yang berkaitan dengan etnobotani dan pengobatan herbal dalam jurnal yang terindeks di bidang studi kedokteran integratif dan perlengkapan pada periode 2001 hingga 2013. Dan yang kedua, memastikan tren penelitian di kedua subdisiplin. Next. Selanjutnya adalah penelitian non-eksperimental, jenis penelitian. Jenis penelitian pada jurnal ini mengangkat penelitian non-eksperimental atau survei dengan menggunakan metode survei berdasarkan data semua artikel yang berkaitan dengan etnobotani dan pengobatan herbal yang berasal dari jurnal, termasuk dalam bidang pengobatan integratif dan komplementer medis dan diterbitkan pada periode tahun 2001 hingga 2013. Selanjutnya adalah rancangan penelitian. Jenis rancangan penelitian yaitu survei dengan jenis data nominal. Contohnya ada Jurnal Etnobotani dan Pengobatan Herbal tahun 2001 hingga 2013 dengan satuan tahun terbitan jurnal. Selanjutnya adalah jenis data ordinal berupa kategori topik artikel jurnal berdasarkan Cochrane Library dengan satuan jumlah artikel, rata-rata jumlah penulis per artikel, tingkat kutipan rata-rata per artikel menurut Google Scholar, dan tingkat kutipan rata-rata per artikel menurut Web of Science. Kemudian rasio yang digunakan merupakan dengan satuan 5 kategori jurnal menggunakan persen, yaitu dengan contoh sistem pengobatan alternatif, terapi berbasis produk alami, terapi menggunakan energi, metode manipulatif dan berbasis tubuh, dan intervensi pikiran tubuh. Kemudian untuk jenis data kontinu merupakan dengan satuan 70 subkategori jurnal dengan menggunakan persen, yakni dengan contoh homeopati, naturopati, kedokteran antroposofi, sistem pengobatan tradisional, dan lain-lain. Selanjutnya adalah jenis data kuantitatif deskriptif. Contohnya adalah tingkat kutipan per tahun yang terus-menerus mengalami penurunan. Untuk jenis data koordinat tidak ada. Variabel bebas yaitu jumlah artikel yang membahas studi obat herbal, tanaman obat tradisional, produk obat herbal, dan senyawa herbal aktif. Dengan variabel terikat, negara asal dari penulis artikel jurnal etnobotani dan pengobatan herbal. Variabel kontrolnya, artikel terbitan dari tahun 2001 hingga tahun 2013. Dengan variabel moderator, Google Scholar, dan Web of Science. Ya, selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian. Pada penelitian kali ini, instrumen penelitian yang digunakan melalui web adalah Google Scholar, Scopus, Web of Science. Kemudian program lainnya yang digunakan adalah program Microsoft Excel 2010, program The Statistika 8, buatan Statsoft Inc. 2007. Teknik pengumpulan data terdapat 4 tahapan. Yang pertama, 5 peneliti mengumpulkan jurnal yang diterbitan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, yakni jangka tahun 2001 hingga 2013. Kemudian 3 peneliti secara independen review judul abstrak serta kata kunci dari database yang diterima. Nantinya akan disorting menurut perpustakaan Cochrane menjadi 5 kategori lalu dan lebih dari 70 subkategori. 3, 2 peneliti lalu mereview abstrak atau teks dari artikel secara penuh untuk menentukan set kriteria untuk klasifikasi yang akan disetujui oleh reviewer 3. Yang keempat, analisis komponen yang paling utama dengan program The Statistika 8 untuk menilai korelasinya. Next. Ukuran sampel dan teknik sampling. Sampel yang diteliti dalam
penelitian kali ini adalah sebanyak 24.453 artikel dari 24 jurnal. Nantinya database tersebut akan dikerucutkan lagi menjadi 11.921 artikel yang berkaitan dengan obat-obatan herbal dan etnobotani. Teknik sampling yang digunakan adalah berupa survei dengan pengambilan data secara acak, kemudian disusun kembali secara sistematis. Next. Berikutnya merupakan uji validitas dan reliabilitas data. Uji validitas sendiri menggunakan metode triangulasi sumber, yakni yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria lain luar data tersebut, sehingga data tersebut dapat meningkatkan keabsahan data. Hal tersebut dilakukan dengan pada penelitian ini tersebut dilakukan dengan meninjau judul, abstrak, dan kata kunci dari database sehingga dari database sehingga diperoleh serta adanya bukti aktivitas biologi yang telah didokumentasikan dengan baik melalui studi pengujian in vitro atau pada hewan atau model manusia. Kemudian uji reliabilitas pada penelitian ini merujuk pada instrumen yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini menggunakan program statistik 8.0 untuk menjalankan analisis deskriptif dan analisis komponen utama. Analisis komponen utama dilakukan untuk menilai korelasi pada data. Next. Berikutnya merupakan rancangan tabel data pengamatan. Tabel 1 merupakan jurnal yang dipelajari, diurutkan berdasarkan jumlah artikel yang dianalisis. Berikut merupakan tabelnya. Ini ada jurnal, kemudian ada kategori NA, AA, GS, WOS, dan IF. NA merupakan jumlah artikel. AA merupakan rata-rata jumlah penulis per artikel. GS merupakan rata-rata tingkat kutipan per artikel menurut Google Cendekia. Kemudian WOS merupakan tingkat kutipan rata-rata per artikel menurut Web Ilmu Pengetahuan. Dan IF merupakan faktor dampak pada GCR 2014. Berikut adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan berupa teknik analisis kuantitatif menggunakan program statistika 8.0 untuk menjalankan analisis deskriptif dan analitis komponen utama. Analisis dari komponen utama dilakukan untuk menilai korelasi. Yang pertama, antara jumlah tumbuhan yang didokumentasikan dalam studi etnobotani atau total flora atau obat flora obat yang berkaitan dengan gangguan dan wilayah geografis yang dipelajari. Untuk yang kedua, antara tanaman herbal jenis produk dan hubungannya dengan gangguan sistem organ. Dan yang ketiga, antara aktivitas farmakologis dan gangguan medis. Berikut adalah contoh penyajian hasil analis data dari jurnal yang telah kami review. Untuk grafik yang pertama menjelaskan terkait jumlah publikasi artikel dari tahun 2001 sampai 2013. Untuk grafik kedua menjelaskan peningkatan dan prediksi jumlah publikasi di etnofarmakologi dan tanaman obat. Untuk yang grafik ketiga menjelaskan rata-rata sitasi untuk artikel yang berhubungan dengan tanaman obat dan etnobotani dalam 20 jurnal yang termasuk ke dalam bidang kesehatan. Untuk grafik keempat, jumlah artikel tentang kegiatan kuratif tanaman obat untuk terapi berbagai gangguan. Untuk grafik kelima merupakan visualisasi grafis dari berbagai tanaman obat yang gangguan kesehatan. Untuk grafik ke-6, visualisasi grafis PCA dari 23 gangguan sistem organ dan produk herbal. Untuk grafik ke-7, jumlah kontribusi dari beberapa kategori pada sampel tanaman obat. Kemudian tabel 1, studi jurnal yang telah dipelajari berdasarkan jumlah artikel yang telah dianalisis. Kemudian ada peta dengan lokasi yang disajikan oleh penelitian etnobotani dalam jurnal yang diindeks pada dari tahun 2001 sampai 2013. Next, sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Berikutnya langsung kelompok 8 ya. Untuk PPT-nya apa sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil review jurnal yang kelompok kami pilih, yakni Jurnal Biodiversitas dengan judul Etnobotani Tumbuhan Obat Tradisional yang digunakan masyarakat Desa Dayak Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Dengan anggota kelompok yang meliputi Henny Sukma, Ajeng Hanum, Novia Nabila, Anggita Rizky, dan Tarisa Khairina. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya Henny Sukma Zulfatim. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul penelitian, tujuan penelitian, dan jenis penelitian. Untuk judul penelitiannya sendiri yaitu Etnobotani Tumbuhan Obat Tradisional yang digunakan oleh masyarakat Desa Dayak, Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu mengidentifikasi tanaman obat yang digunakan oleh masyarakat Dayak yang tinggal di Desa Pakak. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu penelitian non-eksperimental survei etnobotani. Next. Ya, perkenalkan saya Anggita Rizky. Di sini akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian. Di mana jenis rancangan penelitian dari jurnal yang kita gunakan merupakan bentuknya survei. Terus pada tabel 1 ini menjelaskan jenis datanya. Pertama, jenis data nominal, di mana jenis data nominal merupakan jenis data yang bersifat kualitatif atau setara. Dengan contoh yang kita temukan, yakni pembagian dusun di Desa Pakak dengan satuan dusun. Di sini merujuk pada kalimat di Desa Pakak itu dibagi menjadi 5 dusun yang terdiri dari Pakak 1, Pakak 3, Pakak 4, dan Pakak 5. Nah, bentuk angka di sini bukanlah sebagai fungsi matematis, akan tetapi sebagai bentuk simbol atau kode. Selanjutnya contoh kedua yakni klasifikasi tanaman obat dengan satuan famili. Dengan merujuk pada kalimat Desa Dayak menggunakan tanaman obat di antara lain dari famili Asteraceae, Anonaceae, Caesalpiniaceae, Blexnaceae, Anisophilaceae, Amaryllidaceae, dan Aptoraceae. Selanjutnya jenis data kedua yakni data ordinal, di mana jenis data ordinal ini biasanya berbentuk data berjenjang atau klasifikasi data dengan berdasarkan tingkatannya. Contohnya di sini identifikasi spesies tumbuhan dengan satuan nilai ICS. Di sini pengkategoriannya ada signifikansi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, signifikansi sangat rendah, dan signifikansi yang dapat diabaikan. Jenis data ketiga yakni jenis data rasio, di mana ini jenis data ini berbentuk angka dan bersifat mutlak serta kemudian dapat dilakukan untuk perhitungan matematisnya. Contohnya yakni jumlah warga desa dengan satuan orang. Di sini merujuk pada kalimat ada sekitar 1.157 jiwa dan 293 kepala keluarga yang tinggal di Desa Pakak. Selanjutnya yang contoh kedua yakni jumlah tanaman obat dengan satuan spesies, merujuk pada kalimat terdapat 25 jenis tumbuhan obat yang dimanfaatkan masyarakat Desa Pakak sebagai tanaman obat tradisional. Selanjutnya yaitu terdapat jenis data kontinu. Jenis data kontinu sendiri merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contohnya itu salah satunya luas Desa Pakak dengan satuan hektar. Luas Desa Pakak sendiri memiliki luas sekitar 32.000 hektar. Selanjutnya yaitu jenis data kualitatif deskriptif. Terdapat 2 contoh kalimat. Yang pertama yaitu daya tarik tumbuhan bersumber dari warna, rasa, kenampakan, bunga, dan jika ada buahnya. Untuk satuannya sendiri pada kalimat pertama yaitu daya tarik.
Kemudian pada contoh kalimat yang kedua, yaitu tumbuhan dari famili Araceae ini sering digunakan sebagai obat karena mengandung senyawa bioaktif. Untuk satuannya sendiri yaitu kandungan. Selanjutnya yaitu jenis data koordinat. Untuk jenis data koordinat sendiri pada jurnal penelitian yang kami gunakan itu tidak ada. Ya, selanjutnya variabel. Di sini ada 4 variabel. Pertama, variabel bebas, di mana variabel bebas variabel bebas itu sifatnya yaitu mempengaruhi. Contoh kalimatnya yakni tanaman obat tradisional. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, yakni pada kalimat kesehatan masyarakat Desa Dayak Sintang, Kalimantan Barat. Selanjutnya itu variabel kontrol. Di sini variabel kontrol itu adalah variabel yang didengarkan atau dapat mempengaruhi hasilnya. Kalimatnya yakni kemajuan ilmu pengetahuan, masuknya budaya asing, degradasi lingkungan, pengetahuan tradisional tentang tanaman obat, dan pemanfaatannya banyak dimiliki oleh generasi tua. Yang variabel keempat yaitu variabel moderator atau variabel penengah, di mana letaknya ada di antara variabel bebas dan terikat. Contoh kalimatnya yakni kearifan lokal masyarakat. Baik, selanjutnya saya Jenganum akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penelitian. Dalam langkah-langkah penelitian ini terbagi menjadi 2 bagian, yakni instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Untuk instrumen penelitian pada jurnal ini merupakan penelitian etnobotani menggunakan instrumen berupa interview secara tidak terstruktur. Hal tersebut dapat kita ketahui pada bagian abstrak dan metode, yang mana menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan interview. Kemudian untuk jenis interviewnya berupa tidak terstruktur ini dapat kita ketahui dari penjelasan bagian metode, yang mana interview dilakukan secara terbuka dengan pertanyaan yang diajukan meliputi informasi tanaman, nama lokal tanaman, bagian-bagian tanaman tersebut, manfaat tanaman, dan cara pemanfaatan tanaman tersebut. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, dilakukan secara interview, yakni berupa komunikasi. Hal tersebut dapat diketahui pada bagian metode, yakni dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden atau informannya, kemudian hasil interview kita catat dan kemudian dilakukan analisis. Next. Kemudian pada bagian ukuran sampel dan teknik sampling. Yang pertama yakni jumlah atau besar sampel dan ulangan. Pada penelitian jurnal ini menggunakan informan sebanyak 6 informan yang meliputi 3 tokoh masyarakat, 1 pemimpin suku, 1 kepala desa, dan 1 kepala kampung. Kemudian untuk teknik sampling, pada penelitian jurnal ini menggunakan teknik sampling berupa snowball sampling. Hal ini dapat diketahui pada bagian abstrak dan juga pada bagian metode. Seperti yang kita ketahui, snowball sampling sendiri merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari sumber utama serta menjadi berbagai sumber informasi. Next. Baik, saya Tarisa Hairina akan menjelaskan uji validitas dan reliabilitas data. Uji validitas data etnobotani pada jurnal ini yang dapat dilihat pada hasil dan pembahasan, di mana dikumpulkan dengan struktur interview untuk mengumpulkan informasi tentang nama daerah, bagian tumbuhan, manfaat tumbuhan, dan cara pemanfaatannya. Wawancara ini sifatnya terbuka kepada beberapa responden dan jawaban responden di setiap pertanyaan bermakna sama. Sedangkan untuk uji reliabilitas dilakukan dengan penilaian kuantitatif berupa analisis indeks nilai penting budaya atau Index of Cultural Significance atau ICS yang dikaji dalam bentuk tabel dan grafik dengan menggunakan Microsoft Excel. Next. Selanjutnya adalah rancangan tabel data dan pengamatan datanya. Tabel berikut merupakan nilai ICS dari tanaman obat, di mana pada tabel tersebut dipaparkan nilai kualitas, nilai intensitas, nilai eksklusivitas, nilai ICS dari beberapa spesies tanaman obat, serta kategori tingkat penggunaannya. Baik, selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data mengikuti 4 aktivitas secara bersamaan, di antaranya yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Analisis data kuantitatif menggunakan ICS yaitu Index of Cultural Significance, di mana perhitungan ICS ini bertujuan untuk berikut merupakan rumus dari ICS sendiri, di mana ICS itu Index of Cultural Significance, Key Quality Value, Key Intensity Value, dan Exclusivity Value. Next.
Nama saya Novi Nabila. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian penyajian hasil analisis data penelitian. Pada bab 2, yaitu terdapat gambar peta yang merupakan peta area Desa Pakak. Survei etnobotani dilakukan di Desa Pakak, Kecamatan Kayen Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, yang memiliki luas wilayah 32.000 hektar. Desa Pakak memiliki 5 dusun yang terdiri dari Pakak 1, Pakak 2, hingga Pakak 5. Desa Pakak terletak di daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh daerah perbukitan. Selanjutnya yaitu terdapat tabel 1 yang menunjukkan jumlah spesies dengan nilai ICS. Perhitungan nilai ICS bertujuan untuk mengidentifikasi spesies tumbuhan terpenting dalam kehidupan masyarakat desa Dayak. Berdasarkan nilai ICS, pada tabel tersebut dapat diketahui nilai ICS memiliki kategori signifikansi yang berbeda, yaitu terdapat signifikansi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah, dan dapat diabaikan. Selanjutnya yaitu pada bab 3 terdapat 3 grafik persentase. Yang pertama yaitu persentase famili tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa Dayak. Berdasarkan grafik A dapat diketahui bahwa spesies dari famili Araceae mendominasi tumbuhan obat yang digunakan oleh masyarakat desa Dayak. Grafik selanjutnya yaitu persentase bagian tumbuhan yang digunakan sebagai obat. Berdasarkan grafik B, dapat diketahui bagian tumbuhan yang paling banyak dimanfaatkan adalah bagian daun, yaitu sebesar 48%. Selanjutnya, grafik ketiga yaitu persentase pengolahan tumbuhan obat. Berdasarkan grafik C, dapat diketahui cara pengolahan yang paling banyak diterapkan oleh masyarakat desa Dayak, yaitu dengan merebus dan diminum, serta menumbuk dan mengolesi dengan persentase keduanya sebesar 32%. Kemudian terdapat tabel 2 yang merupakan daftar jenis tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa Dayak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan masyarakat desa Dayak, disebutkan bahwa terdapat 25 jenis tumbuhan obat yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Tabel tersebut mencantumkan nama lokal, nama ilmiah, famili, bagian tumbuhan yang digunakan, cara pengolahan, serta manfaat. Kemudian selanjutnya itu terdapat tabel 3 yang merupakan estimasi nilai ICS dari 25 jenis tumbuhan obat yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa Dayak, yang nilainya berkisar antara 1 hingga 24. Dan yang terakhir yaitu terdapat grafik persentase nilai ICS tumbuhan obat yang dapat diketahui bahwa tumbuhan obat dengan kategori signifikansi tertinggi yaitu signifikansi rendah, sedangkan kategori signifikansi terendah yaitu signifikansi sedang. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya kelompok 5 ya. Perwakilan kelompok 5 silakan mengunggah slide-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Aktivitas Antiinflamasi Minyak Hewani dari Amazon Peru dengan anggota kelompok meliputi Rosdanisa Iskandar, Gina Samalta, Sofia Adiba, Faiza Nur Habibah, Trivasta Lendira, dan Dewi Suwasti. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu menilai topik efek antiinflamasi dari minyak atau lemak dan mengevaluasi aktivitas mikroba dan komposisi asam lemak. Selanjutnya, jenis penelitian. Untuk jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu eksperimental.
di mana kajian penelitian yang digunakan yaitu pengontrolan terhadap varian dari seluruh atau hampir seluruh variabel independen yang berpengaruh. Sedangkan untuk jenis penelitian yang kedua yaitu penelitian non-eksperimental atau survei, di mana pada penelitian ini dilakukan wawancara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian. Jenis rancangan penelitian yang digunakan yaitu laboratorium dan survei. Jenis data dijelaskan rinci sesuai tabel berikut. Untuk jenis data nominal, ordinal, rasio, dan kontinu itu termasuk ke dalam jenis rancangan penelitian laboratorium. Untuk jenis data nominal, contohnya adalah minyak dan lemak hewani, satuannya berupa gram dari komposisi minyak dan lemak. Kemudian jenis data ordinal, contohnya adalah analisis data asam lemak, satuannya berupa persentase asam lemak. Kemudian untuk jenis data rasio, contohnya adalah efek minyak dan lemak hewani yang digunakan sebagai agen antiinflamasi. Satuannya berupa miligram per gram dari hasil uji. Kemudian untuk jenis data kontinu, contohnya adalah aktivitas antibakteri, satuannya mikrogram per mililiter. Selanjutnya, untuk jenis data kualitatif, deskriptif, dan koordinat termasuk ke dalam jenis rancangan penelitian survei. Untuk jenis data kualitatif dan deskriptif, survei terhadap penjual minyak ikan dilakukan di pasar Iquitos, Belen, Peru. Hasil satuannya berupa data survei. Untuk jenis data koordinat, yaitu di 3 derajat 45 menit 7 detik lintang selatan, serta 73 derajat 16 menit 6,1 detik bujur barat. Satuan yang digunakan yaitu derajat, menit, dan detik. Untuk variabel bebasnya yaitu berupa asam lemak, antimikroba, dan antiinflamasi. Kemudian untuk variabel terikatnya ada arachidonic acid dan 12O tetradecanoil porbol 13 asetat. Untuk variabel kontrolnya yaitu ruangan dengan siklus cahaya terang gelap selama 12 jam untuk hewan uji. Kemudian untuk variabel moderatornya adalah kandungan dari hewan uji. Selanjutnya, saya Faiza Nur Habibah akan menjelaskan langkah-langkah penelitian. Untuk instrumen penelitian yang digunakan antara lain poin-poin interview tidak terstruktur, di mana di sini penjual ditanya tentang produk yang ditawarkan, kegunaannya, asalnya, lalu perolehan atau penyusunan produk, administrasi, serta penyimpanannya. Kemudian terdapat instrumen dalam laboratorium yang digunakan pada aktivitas antimikrobial, ada antara lain media Muller-Hinton-Broad atau MHB, kemudian ada amber glass atau gelas kuning sebagai tempat penyimpanan sampel minyak, lalu ada spektrofotometer yang digunakan pada aktivitas antimikrobial, ada Shimazu GT9A, kromatografi gas, dan Perkin-Elmer turbomas yang digunakan pada analisis asam lemak. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan teknik interview komunikasi karena interview dilakukan secara langsung di mana para penjual minyak hewan diwawancarai oleh dua individu yang berbeda, yang kemudian informasi yang diperoleh akan dibandingkan. Lalu ada teknik pengumpulan data dokumentasi berupa foto dari pasar tradisional Belen Market Iquitos, Peru. Lalu kemudian teknik pengumpulan data eksperimen dengan mencatat hasil pengukuran dari analisis sampel minyak hewan untuk menilai efek antiinflamasi topik minyak atau lemak, serta untuk mengevaluasi aktivitas antimikroba dan komposisi asam lemaknya. Selanjutnya, ukuran sampel dan teknik sampling. Jadi untuk jumlah sampel dan ulangan di sini digunakan 6 sampel minyak dari 6 spesies yang berbeda dan juga digunakan sebanyak 16 tikus sebagai hewan uji. Untuk teknik sampling yang digunakan di sini merupakan teknik sampling non probabilitas, di mana peneliti melakukan sampling ke 6 penjual, baik itu toko besar maupun toko kecil yang ada di pasar tersebut. Nah, untuk selanjutnya untuk uji validitas dan reliabilitas data, di sini uji validitas dilakukan dengan dua, karena di sini ada penelitian non eksperimental dan eksperimental, maka uji non eksperimentalnya dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi.
yaitu yang terdiri dari pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Untuk pengamatan, di sini dilakukan pengamatan langsung ke pasar di Peru. Untuk wawancaranya, di sini peneliti melakukan wawancara terhadap 6 penjual di pasar tersebut, dan juga dilakukan dokumentasi yang berupa dokumentasi foto dan juga pengambilan sampel. Untuk uji validitas yang dilakukan di laboratorium, ada menggunakan Muller-Hinton-Broad atau media agar untuk mengkulturkan strain-strain dari mikroba-mikroba yang diuji. Sedangkan untuk uji reliabilitas sendiri dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, menggunakan nilai-nilai MIC, yang mana nilai MIC ini didefinisikan sebagai konsentrasi minyak terendah yang menunjukkan bahwa pertumbuhan bakteri tidak lagi tumbuh setelah dilakukan inkubasi selama 18 hingga 24 jam. Yang kedua, uji reliabilitasnya dilakukan dengan standar komersial asam lemak metil ester dari Supelco. Jadi standar ini digunakan untuk membandingkan antara standar yang komersial dari Supelco dengan asam lemak yang didapatkan dari penelitian, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rancangan tabel data pengamatan. Di sini peneliti merancang ada 3 tabel. Tabel pertama, efek topikal dari minyak dan lemak yang digunakan sebagai agen antiinflamasi di Equetus Peru. Terdapat 4 kolom. Kolom pertama, sumber minyak atau lemak. Ini adalah daftar hewan yang digunakan di pasar Equetus Peru, sedangkan IND dan INM ini digunakan sebagai pembanding. Persentase EAA adalah inflamasi dari asam arachidonat. Selanjutnya persentase tetradekanol porbol. Selanjutnya, tabel kedua adalah aktivitas antibakteri dari minyak Electroporus electricus dan Inia geoferensis yang digunakan dalam obat tradisional di Equetus Peru. Terdapat 2 kolom. Kolom pertama adalah mikroorganisme yang digunakan sebagai evaluasi aktivitas antibakteri, yang terdiri dari bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Kolom kedua, ini adalah hewan yang diambil minyaknya untuk diuji aktivitas antibakterinya. Selanjutnya, tabel ketiga adalah komposisi asam lemak dari minyak hewan yang dikomersilkan di pasar Equetus Peru. Terdapat 3 kolom. Kolom pertama adalah senyawa yang akan dicari di hewan yang dijual di pasar Equetus Peru. Kolom kedua adalah waktu yang dibutuhkan selama mencari komposisi asam lemak. Kolom ketiga adalah hewan yang digunakan sebagai hewan uji. Selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis data. Yang pertama yaitu mengenai aktivitas antiinflamasi. Perbedaan aktivitas antiinflamasi dari minyak hewani tiap spesies ditentukan menggunakan uji Kruskal-Wallis, sedangkan perbandingan antar individu menjadi uji ditentukan berdasarkan uji Mann-Whitney. Lalu yang kedua mengenai aktivitas antimikroba. Aktivitas antimikroba dinilai berdasarkan nilai MIC. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya Gina, yaitu nilai yang ditentukan berdasarkan konsentrasi minyak terendah yang digunakan sehingga tidak terlihat lagi pertumbuhan bakteri setelah waktu inkubasi. Uji tersebut dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya,
Yang ketiga yaitu mengenai kandungan asam lemak. Kandungan asam lemak dalam minyak hewani ditentukan menggunakan kromatografi gas dan kemudian diidentifikasi dengan cara membandingkan sampel dengan zat kontrol, yaitu metil ester atau yang dikenal juga dengan campuran Fame. Lalu analisis GCMS atau metode analisis yang menggabungkan fitur kromatografi gas dan dengan spektrofotometri massa dengan menggunakan instrumen Shimazu GC9A digunakan untuk mengkonfirmasi identitas metil ester pada tiap sampel. Lalu, beberapa asam lemak metil ester yang digunakan sebagai zat kontrol antara lain asam tridekanoik, asam arasidik, asam palmitoleik, dan asam-asam yang lain yang ada di tabel 3. Selanjutnya yaitu penyajian hasil analisis data. Yang pertama, penyajian hasil analisis data seluruhnya menggunakan tabel dan terdapat 3 tabel yang merupakan hasil dari rancangan tabel yang telah dijelaskan oleh rekan saya Dewi. Lalu tabel yang pertama seperti pada layar menjelaskan tentang aktivitas antiinflamasi pada tiap minyak hewani terhadap zat proinflamasi yaitu zat AA dan TPA. Selanjutnya tabel kedua menunjukkan aktivitas antibakteri dari 2 spesies sampel, yaitu Electroporus electricus dan Inia geofrensis, yaitu sebagai 2 spesies yang memiliki aktivitas lebih baik dalam melawan Salmonella enteritidis dan mengurangi 100% pertumbuhan dari Escherichia coli ATCC dengan kode 25922. Selanjutnya, tabel yang ketiga yaitu menunjukkan berbagai kandungan asam lemak jenis metil ester pada tiap sampel. Selanjutnya, baik, berikut merupakan gambar yang terdapat pada jurnal penelitian. Yang pertama merupakan gambar tanaman maserasi dalam alkohol, zat perangsang, dan minyak hewani di pasar tradisional Belen Market Iquitos, Peru. Selanjutnya untuk gambar 2 merupakan penjualan minyak hewani di Belen Market Iquitos, Peru. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selanjutnya pada kelompok 5 ya. Silakan perwakilan kelompok 5 untuk mengunggah slide-nya.